Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman, aku Ega. Kali ini aku mau share tentang buku yang pernah aku baca. Judulnya itu cukup unik, yaitu Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. Kisah Sufi dari Madura, karya Rusdi Matari, terbitan Buku Mojok. Awalnya tulisan-tulisan di buku ini adalah kumpulan serial kisah yang diunggah di mojok.co selama 2 bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan tahun 2015 dan tahun 2016. Dalam kisah yang dibuatnya di buku ini, Cak Rusdi atau panggilan akrab dari Rusdi Matari menghidupkan tokoh yang namanya itu Cak Delahom. Cak Delahom sendiri digambarkan sebagai seorang duda yang kurang waras kepribadiannya. Suka bicara sendiri, kalau bicara pun ngelantur, sering tertawa sendiri, pokoknya tingkah lakunya itu aneh bin nyeleneh. Kayak pernah telanjang di kuburan, tidur di kandang kambing juga pernah. Sampai dijuluki orang-orang kampungnya sebagai orang gila. Namun ya, Cak Delahom yang dianggap nyeleneh dalam kesehariannya, ternyata tingkah dan celotehannya tuh mengandung hikmah yang sering pada akhirnya itu menyadarkan orang-orang sekitarnya, termasuk juga menyadarkan aku sebagai seorang pembaca. Jadi buku ini itu terdapat 2 bab, dan pada masing-masing bab memiliki subbagian. Selain Cak Delahom sebagai tokoh utama, ada juga beberapa tokoh fiktif lainnya yang menemani Cak Delahom dalam kisahnya, seperti Mat Piti, Romlah, Pak Lurah, Pak RT, yang akan dijumpai dalam tiap episode di buku ini. Nah, salah satu cerita yang menarik buat aku adalah ketika Cak Delahom dan orang-orang sekitarnya atau tetangganya lah ya, pergi rombongan begitu mau mengantarkan seseorang yang namanya itu Mat Piti buat pulang kampung. Tapi dalam perjalanan, Cak Delahom ini ketinggalan. Setelah dijemput orang-orang, ternyata Cak Delahom ini kecantol di sungai. Katanya lagi diajak ngomong sama batu-batu yang ada di telaga itu. Sambil terisak, Cak Delahom bicara. Kalau katanya batu ini ngobrol sama Cak Delahom dan curhat kalau enak ya jadi manusia bisa jalan-jalan, sementara batu ya cuma diem aja di telaga. Dibalas deh sama Cak Delahom perkataan batu itu tadi. Ya udah batu, kamu jadi manusia aja. Kata batu gak mau karena gak sanggup. Aku tak sanggup. Aku memang batu, tapi aku kalah keras dibanding hatimu. Gitu sih katanya si batu. Cak Delahom pun akhirnya merasa malu dan sedih. Orang-orang pun bingung gimana ya menyikapinya ini. Lalu ditanya deh Cak Delahom sama orang-orang itu, kenapa Cak? Hati manusia kok bisa jadi keras, bahkan mengalahkan batu? Kata Cak Delahom, ya karena sering dusta, gak amanah, suka dendam, jarang minta maaf, dengki, kikir. Kok setelah dipikir-pikir, iya juga ya. Selain kisah batu tadi, ada juga satu kisah lain yang aku suka. Meskipun semua episode ya aku suka sih, karena emang oke menurut aku buku ini. Salah satu episode lain yang membekas di aku adalah yang judulnya itu Masalah Manusia Sama, Sekepalan Tangan. Nah, bagian ini itu menceritakan tentang seorang cewek namanya itu Romlah yang punya masalah perihal usianya, yang seharusnya itu sudah memasuki usia menikah. Ditanya kan dia sama orang-orang, kapan nikah? Stres dong si Romlah. Akhirnya mencoba bertanya ke Cak Delahom. Cak Delahom pada akhirnya membawa Romlah ke telaga
dan memberikan analogi tentang air dan garam. Jadi, Cak Delahom ini meminta Romlah untuk minum segelas air yang sebelumnya itu telah diberi sejumput garam. Dan ketika ditanya gimana rasanya, ya pasti dijawab asin lah. Kemudian Romlah ini diminta untuk minum air dari telaga yang sebelumnya juga sudah dikasih garam, segenggam garam. Dan ketika ditanya gimana rasanya, ya tetap segar. Nah, di situ ada satu nasihat yang menyentuh. Romlah, masalah dan persoalan manusia itu pada hakikatnya sama, hanya sekepalan tangan. Persis seperti garam yang tadi kamu genggam. Hidup bisa menjadi asin atau menyegarkan tergantung manusia dalam menempatkan hatinya. Menjadi hanya sebatas air di gelas atau seluas air di telaga. Kayak gitu. Mikir lagi kan? Tertampar gak tuh? Nah, buku Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya ini pada akhirnya yang aku dapat adalah dia mengajarkan kita dari nasihat-nasihat perkataan yang dilontarkan oleh Cak Delahom. Mulai dari permasalahan kemasyarakatan, kemanusiaan, pendidikan, bagaimana kita hidup dengan alam, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan kita tuh akhirnya sadar gitu loh. Kalau betapa orang yang dianggap gila pun, ya kita gak pernah tahu. Ternyata melalui wasilahnya, Tuhan menyampaikan pesan-pesannya yang tersembunyi. Oke, buku ini menurut aku oke banget. Oke terus ya dari tadi vocabnya jempol 5 lah. Karena bahasanya itu enjoy gitu loh. Dan ketika sudah selesai baca satu episode itu, rasanya pengen nambah lagi episode-episode lain. Sampai tahu-tahu tuh ya udah sampai ujung aja. Dan buku ini tuh gak ngebosenin. Karena humornya itu ada, romance-nya juga ada. Dan humornya itu deh yang tadi yang bikin gak bikin bosen. Jadi sekian resensi buku kali ini. Kalau kalian akhirnya jadi ada minat buat baca buku ini, ingat ya, beli yang original. Thank you, sampai jumpa.